Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Arduino. Sebelum itu kita harus perkenalan dulu ya. Di sini ada saya, Muhammad Kopri Alfisi, lalu ada Abdul. Ya. Oke, langsung aja kita materinya yang akan dibacakan oleh Michael. Baik, pertama di sini apa sih Arduino itu? Jadi Arduino adalah platform open source yang digunakan untuk membuat berbagai proyek elektronik. Arduino terdiri dari papan sirkuit yang tercetak atau yang biasa disebut PCB yang dilengkapi dengan microcontroller dan lingkup pengembangan perangkat lunak untuk memprogram microcontroller tersebut. Berikut adalah beberapa jenis Arduino. Yang pertama ada Arduino Uno yang sering orang-orang pakai. Lalu yang kedua ada Arduino Due. Ketiga ada Arduino Mega. Keempat ada Arduino Leonardo. Kelima ada Arduino Viro. Keenam ada Arduino Lilipad. Dan terakhir ada Arduino Nano. Oke, langsung aja untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul. Penjelasan tentang Arduino. Arduino itu merupakan salah satu dari development kit microcontroller berbasis ATmega28. Arduino termasuk salah satu board dari keluarga Arduino. Ada beberapa macam Arduino board seperti Arduino Nano, Arduino Pro Mini, Arduino Mega, Arduino Ion, dan lain sebagainya. Namun yang paling populer di sini itu Arduino Uno. Arduino Uno ketiga termasuk seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino USB. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang perlu diperlukan untuk mendukung kinerja microcontroller. Tinggal colokkan ke power supply atau campurkan melalui kabel USB DC. Maka Arduino Uno ini sudah siap bekerja. Arduino Uno board memiliki 14 pin digital input atau output, koneksi USB, sebuah resonator keramik 16 mm, 6 analog input, colokan power input, ICSP, header, dan sebuah tombol reset. Oke. Langsung aja di sini ada spesifikasi dari Arduino, yaitu ada microcontroller ATmega38, lalu ada catu daya 5 volt, lalu ada tegangan input 7 sampai 12 volt, lalu ada tegangan input 6 sampai 20 volt, lalu ada pin IO ya biasanya. Pin IO digital 14 dengan 6 PWM output. Lalu di sini ada pin input analog 6. Oke, lanjut. Ada arus DC per pin 1 pin IO 40 miliampere. Lalu ada arus DC per pin IO untuk pin 3,3 volt 50 miliampere. Selanjutnya ada flash memori 32 KB, di mana 0,5 KB itu digunakan oleh bootloader. Lalu selanjutnya ada SRAM 2 KB, dan lalu ada EEPROM 1 KB, dan yang terakhir ada clock speed 16 MHz. Di sini juga ada bagian-bagian utama Arduino. Beberapa bagian utama Arduino adalah pembuluh BSI, pembuluh daya, tombol reset, pin digital, pembuluh BSI, microcontroller ATmega28, pin analog, dan juga pin sumber utama. Di sini ada sintak kontrol Arduino. Yang pertama yaitu pin mode. Pin mode itu berfungsi untuk mengatur mode pin pada Arduino. Apakah pin tersebut diatur sebagai input atau output? Nah, pin itu ada nomor pin Arduino yang diatur modenya. Mode ada 3 pilihan mode, yaitu output, input, dan input output. Selanjutnya yaitu digital write, di mana sintas ini digunakan untuk memberikan kondisi atau logika pada pin Arduino. Ada dua kondisi, yaitu high atau low. Kondisi high artinya pin Arduino mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt, sedangkan kondisi low artinya pin Arduino mengeluarkan tegangan 0 volt. Di sini ada pin, yaitu nomor
nomor PIN digital Arduino yang diatur. Lalu ada kondisi di mana itu diisi dengan perintah high atau low. Selanjutnya ada digital bit, digunakan untuk membaca input digital yang masuk ke pin Arduino. Fungsi ini berguna untuk membaca status tombol atau switch, ditekan atau tidak, sensor atau perangkat yang mengeluarkan output digital. Di sini ada satu saja perintah, yaitu pin yang digunakan untuk menaruh nomor pin digital yang digunakan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Arduino. Yang pertama kelebihannya adalah Arduino memiliki pemrograman sederhana dan mudah dipelajari, cocok untuk pemula. Kedua, harga board dan komponen pendukungnya relatif murah dibandingkan platform controller lainnya. Tiga, mendukung berbagai sensor, aktuator, dan modul komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Internet. Dan kekurangannya yaitu ada satu, tidak cocok untuk aplikasi berat atau komputasi kompleks seperti pengolahan dan data besar atau grafis. Kedua, dirancang untuk prototipe, aplikasi skala besar atau industri yang membutuhkan ketahanan tinggi. Ketiga, ada jumlah pin input atau output. Pada board seperti Arduino Uno relatif sedikit untuk proyek besar. Nah, yang keempat yaitu adalah jika mudah rusak, salah pengkabelan atau terjadi lonjakan tekanan. Oke. Kesimpulannya, Arduino adalah platform perangkat keras dan bakat lunak, sumber terbuka yang memudahkan pembuatan proyek elektronik interaktif. Dengan menggunakan papan mikrokontroler yang dapat diprogram, Arduino memungkinkan pengguna untuk mengembangkan berbagai aplikasi dari yang sederhana hingga kompleks. Mudah digunakan, fleksibel, dan didukung oleh komunitas global. Arduino cocok untuk pemula maupun profesional dalam bidang elektronik dan pemrograman. Oke, terima kasih karena sudah mau mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Satya Adil dari kelompok 2 ingin bertanya, apa arti dari Arduino? Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, saya Rafael Pribadi dari kelompok 3. Dan saya adalah apa bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan proyek di Arduino? Oke, kita hanya buka posisi tanya jawabnya ya. Jadi kita akan diskusikan dulu untuk jawabannya. Langsung aja jawabannya. Untuk pertanyaan Safi akan dijawab oleh Alina. Arduino merupakan salah satu papan mikrokontroler berbasis data sheet ATmega 328 yang memiliki 14 pin input. Ya, sudah puas? Ya, betul. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Rafael akan dijawab oleh Abdul. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan proyek di Arduino adalah bahasa pemrograman C++. Namun, Arduino menyediakan lingkungan pengembangan terintegrasi dan huruf IDE yang mempermudah pengguna dalam menulis, mengunggah, dan menguji kode pada papan Arduino. Oke, Rafael puas ya? Oke, karena udah puas ya untuk jawabannya. Terima kasih karena sudah mau mengikuti presentasi dari kami. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.